Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok STEM Kebonsari 5 akan menjelaskan mengenai tugas demonstrasi topik 2 pada pengajaran sosial emosional. Nama kelompok: Eli Fatur Prayogi, Permata Kamilatun Nisa, Azura, Ulfatul Hariroh, Sylvia Nur Hidayah, Indah Suci Lestari. Tantangan bagi guru untuk menjadi contoh dan teladan, terutama dalam hal sosial emosional melibatkan beberapa aspek penting, yaitu 1. Semangat dan optimisme. Meskipun fasilitas terbatas, semangat dan optimisme guru tidak boleh luntur. Guru harus tetap bersemangat dalam membelajarkan peserta didik. 2. Kreativitas dalam pembelajaran. Guru harus memiliki kreativitas dalam merancang kegiatan pembelajaran dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 3. Kesetiaan dan pengabdian. Guru harus setia dan berkomitmen terhadap profesinya. Seorang guru harus tetap bertahan dan sabar untuk mendidik peserta didiknya. 4. Hubungan emosional dengan peserta didik. Guru harus membangun hubungan emosional yang kuat dengan peserta didik, dan guru harus memiliki peran sentral dalam mengubah iklim kelas menjadi hangat dan penuh kasih sayang. Dua kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas, berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Berdasarkan pengalaman mengamati proses belajar mengajar, ada beberapa hal yang dapat diambil sebagai contoh. 1. Pengalaman nyata, experiential learning. Siswa belajar melalui pengalaman langsung yang relevan dengan materi pembelajaran. Mereka mengalami sesuatu nyata dan memperoleh pengalaman. Setelah mengalami pengalaman, siswa merefleksikan pengalaman mereka dan mengamati dari berbagai perspektif. 2. Kegelisahan dan siswa. Saat memulai perjalanan belajar, kegelisahan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan motivasi yang memberikan keberanian untuk mencoba dan berusaha lebih baik. Ada juga momen-momen kecewa dalam proses belajar, seperti menemukan potongan puzzle yang hilang atau berhasil menerapkan teori dalam kehidupan sehari-hari. Semua ini membuat proses belajar terasa menyenangkan dan memotivasi kita untuk terus berkembang. 3. Kesalahan dan kegagalan. Tidak selamanya segalanya berjalan mulus dan lurus. Terkadang kita menemui batasan-batasan diri yang lemah. Namun, refleksi diri mengajarkan kita untuk tidak menyerah begitu saja. Cobaan dan kegagalan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan belajar. Dan melalui kesalahan-kesalahan itulah, kita memberi peluang pada diri kita sendiri untuk berkembang. 3. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Pembelajaran sosial emosional PSE memiliki peran penting dalam membentuk siswa yang lebih berempati, berintegritas, dan mampu mengelola emosi, serta membangun hubungan yang sehat. Berikut adalah beberapa cara sekolah dapat mendukung PSE dan tantangan yang mungkin dihadapi. 1. Mengajarkan kompetensi sosial emosional. Guru dapat secara eksplisit mengajarkan keterampilan sosial dan emosional kepada siswa. Ini melibatkan mengenalkan konsep seperti empati, komunikasi efektif, dan pengelolaan emosi. Tantangan: memastikan materi KSE terintegrasi dengan baik dalam kurikulum dan praktik mengajar. 2. Integrasi dalam praktik mengajar guru. Guru dapat mengintegrasikan KSE dalam kegiatan sehari-hari di kelas, misalnya memfasilitasi diskusi tentang emosi, mengajarkan resolusi konflik, dan membangun kerjasama antar siswa. Tantangan: memastikan konsistensi dan kesinambungan dalam penerapan KSE di setiap mata pelajaran. 3. Mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah. Sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung KSE dengan mengubah kebijakan dan ekspektasi terhadap siswa. Contohnya, menghargai kerjasama, toleransi, dan pengelolaan konflik yang positif. Tantangan: mengatasi hambatan budaya dan mengubah norma yang sudah ada. 4.
penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik, dan tenaga kependidikan PTK, pendidik, dan staf sekolah perlu memahami dan menerapkan KSE sebagai teladan, keteladanan, dan kolaborasi dengan seluruh komunitas sekolah memainkan peran penting. Tantangan, meningkatkan pemahaman dan keterampilan KSE pada semua anggota sekolah. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional (PSE). Berikut penjelasan lebih lanjut. 1. Peran karakteristik peserta didik. Kematangan emosi. Peserta didik yang memiliki kematangan emosi yang baik cenderung lebih responsif terhadap pembelajaran sosial emosional. Kemampuan berinteraksi. Siswa yang memiliki kemampuan berinteraksi sosial yang kuat akan lebih mudah menginternalisasi keterampilan sosial dan emosional. Kepribadian. Setiap siswa memiliki kepribadian yang berbeda, dan pendekatan yang efektif dalam PSE harus mempertimbangkan perbedaan ini. 2. Tantangan dalam penerapan PSE. Keterbatasan waktu. Guru seringkali memiliki waktu terbatas untuk mengajarkan PSE. Oleh karena itu, integrasi PSE ke dalam kurikulum memerlukan perencanaan yang matang. Kurangnya sumber daya. Beberapa sekolah mungkin memiliki keterbatasan sumber daya untuk mengimplementasikan program PSE secara menyeluruh. Ketidaksetaraan. Karakteristik peserta didik yang berbeda-beda memerlukan pendekatan yang fleksibel dan inklusif. 3. Strategi menghadapi kendala. Pelatihan guru. Guru perlu diberikan pelatihan tentang strategi PSE dan bagaimana mengatasi tantangan yang muncul. Kolaborasi. Melibatkan orang tua, staf sekolah, dan komunitas dalam penerapan PSE dapat membantu mengatasi kendala. Adaptasi. Guru harus dapat mengadaptasi metode dan pendekatan sesuai dengan karakteristik peserta didik dan situasi di kelas. Terima kasih dari kami. Selanjutnya akan kami jelaskan mengenai perlindungan kelas kami lihat. Penjelasan dari kami mengenai film yang kami lihat pada ruang kolaborasi 1. Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film itu. Pikiran pertama saya saat menonton atau teringat pada film Laskar Pelangi adalah tentang pentingnya guru sebagai contoh dan teladan, terutama dalam hal sosial emosional. Film tersebut menunjukkan bahwa guru dapat memainkan peran yang sangat penting dalam membimbing dan menginspirasi para muridnya. 2. Bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Dari film Laskar Pelangi, kita bisa belajar bahwa seorang guru yang menjadi agen perubahan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan murid-muridnya. Guru dalam film tersebut mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan arahan kepada murid-muridnya agar mereka bisa meraih impian dan mengubah nasib mereka. Guru juga ditunjukkan sebagai sosok yang penuh dedikasi dan kesabaran dalam mendidik anak-anak di daerah terpencil. Dengan ketekunan dan semangat juangnya, guru-guru dalam film tersebut berhasil menciptakan perubahan positif dalam kehidupan murid-muridnya, sehingga mengajarkan kita bahwa seorang guru yang menjadi agen perubahan harus memiliki hati yang tulus dan tekad yang kuat untuk membawa perubahan yang positif dalam dunia pendidikan. 3. Anda bisa menonton alternatif film lain berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan, seperti The Food Society Sekolah Rimba. 4. Apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? The Food Society. Semua orang tua pasti menginginkan kesuksesan pada anaknya. Akan tetapi, setiap anak mempunyai pilihan sendiri tentang tujuan hidupnya yang mana kehidupannya tidak harus selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Karena hal tersebut hanya akan membuat mereka kaku dan tidak bisa berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh mereka. Bahkan jika mereka sangat tertekan dengan harapan orang tua yang tidak sejalan, bisa jadi nantinya akan mempengaruhi mentalitas anak tersebut. Guru seperti Mr. Keating merupakan guru yang bisa membaca potensi terpendam yang dimiliki oleh murid-muridnya.
Beliau memberikan keleluasaan kepada setiap muridnya untuk mengekspresikan apa yang ada dalam hati mereka, dan tidak menyempitkan pola pikir murid-muridnya sehingga mereka mampu meluapkan ekspresi dalam diri mereka yang bisa membuat hati mereka nyaman. Film Get Hooked Society dapat berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional karena melalui film tersebut, kita dapat belajar tentang pentingnya ekspresi emosi, keberanian untuk berbeda, memahami orang lain, dan membangun hubungan yang baik antara sesama. Integrasi KSE dalam praktik mengajar guru juga dapat membantu siswa untuk lebih memahami dan mengelola emosi mereka, serta meningkatkan keterampilan sosial mereka melalui kegiatan sehari-hari di kelas seperti diskusi, pembelajaran resolusi konflik, dan membangun kerjasama antar siswa. Sekolah rimba. Dari kejadian film tersebut, kita dapat belajar bahwa kematangan emosi, kemampuan berinteraksi sosial, dan memperhatikan perbedaan kepribadian setiap individu adalah penting dalam pembelajaran sosial emosional. Peserta didik dengan kematangan emosi yang baik cenderung lebih responsif terhadap pembelajaran sosial emosional. Kemampuan berinteraksi sosial yang kuat akan memudahkan siswa untuk menginternalisasi keterampilan sosial dan emosional. Selain itu, karena setiap siswa memiliki kepribadian yang berbeda, pendekatan yang efektif dalam pembelajaran sosial emosional harus memperhitungkan perbedaan tersebut. Hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional adalah bahwa film ini menunjukkan betapa pentingnya mengembangkan keterampilan sosial dan emosional pada peserta didik. Dalam konteks tantangan dalam penerapan PSE yang disebutkan, integrasi nilai-nilai dan keterampilan sosial emosional ke dalam kurikulum menjadi semakin penting agar peserta didik dapat berkembang secara holistik dan siap menghadapi